Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala halawatal iman istildadan fit ta'ah wa rughbatan fi na'imil akhirah. Salatan wa salaman daiman 'alal khairil insani fil ibadah, habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yukrahu ayyukdaba fin nar. Ikhwanul iman rahimakumullah. Puja serta puji kita panjatkan kehadirat Allah Dat yang Maha Suci, Dat yang telah menyemaikan iman di dalam hati kita, Dat yang telah menumbuhkan amal soleh dalam raga kita, Dat yang telah memekarkan mahabbah dalam jiwa kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang insan budiman yang tuturnya adalah pedoman, yang langkahnya adalah teladan, yang sikapnya adalah panutan, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita banggakan, dan senantiasa menjadi teladan bagi kita. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usianya guru kita tercinta, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA. Yang terhormat dan kita sama-sama muliakan Ibu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Dr. Hajah Ifa Faijarah MPD, dan juga yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMI 13 Al-Muhajirin, Bapak Haji Amit Saiful Malik MPDI, dan juga rekan-rekan, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama sedang menyimak kajian Ramadan di channel SMI 13 Al-Muhajirin. Sahabat-sahabat sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihatu wal farag." Jadi sabda baginda Rasul, ada dua nikmat yang seringkali orang lupakan, yaitu yang pertama ada nikmat sehat, dan yang kedua al-farag, nikmat waktu luang. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita kali ini kita niatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah berikan. Mudah-mudahan tanda syukur ini kita memperoleh keistimewaan yang Allah janjikan kepada kita jika kita mensyukuri nikmatnya, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, jika engkau mensyukuri atas nikmatku, maka dengan tegas kalimatnya, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan nikmatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dengan kita niatkan sebagai tanda syukur atas nikmat sehat dan juga waktu luang, memberikan keberkahan kepada kita semua, ditambahkan nikmat, akan ditambahkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ikhwanul iman rahimakumullah, sudah tak terasa ya, kita sudah sepertiganya dari bulan suci Ramadan ini sudah kita lewati, dan banyak amaliyah yang alhamdulillah sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan. Apakah sholat sunnahnya, apakah mungkin ada infak sedekahnya, ataukah sholat tarawihnya, ataukah dengan tadarus Al-Qur'annya, yang mana amaliyah tersebut tidak kita dapatkan, biasanya jarang dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya.
Namun ikhwanul iman rahimakumullah, pernahkah kita bertanya kepada kita, apakah daripada amaliyah-amaliyah yang sudah kita lakukan tersebut, apakah kita sudah sampai pada tahapan, pada titik kita betul-betul menikmati daripada amaliyah kita, menikmati begitu nikmat lezatnya daripada amaliyah-amaliyah kita ini, menjadikan semua amaliyah-amaliyah tersebut menjadi prioritas terdepan bagi kita, ataukah sebaliknya, ataukah amaliyah-amaliyah tersebut menjadi second amaliyah, tidak menjadi prioritas yang keduanya, sehingga kita tidak mendapatkan, merasakan daripada kenikmatan daripada amaliyah-amaliyah tersebut. Ikhwanul iman rahimakumullah, jika jawaban kita adalah nomor 2, kita belum merasakan apa itu nikmatnya iman, nikmatnya Islam, maka hendaklah kita menjadikan panduan apa yang baginda Rasulullah SAW sabdakan tentang 3 hal, yang apabila 3 hal ini ada pada diri kita, maka kita akan memperoleh yang namanya manisnya keimanan, lezatnya keislaman. Ikhwan iman rahimakumullah, 3 hal tersebut sabda baginda Rasul, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara sabda baginda Rasul, salasun man kunna fihi, ada 3 hal yang apabila 3 hal tersebut ada pada diri kita, wajada halawatal iman, maka kita akan merasakan manisnya iman. Sahabat-sahabat sekalian, ngomong-ngomong tentang kata halawah, manis ya, kira-kira teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, apa yang muncul di benak teman-teman sekalian ketika mendengar kata halawah, manis? Kalau misalkan ada teman kita atau ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sedang misalkan makan buah misalkan, maka ada buah yang rasanya manis, mungkin ada yang masam, ada yang pahit, ada yang kecut. Mungkin ekspresinya semuanya berbeda. Tetapi teman-teman sekalian, kita sepakat bahwa sahabat kita yang sedang menikmati buah yang manis, maka dia akan dapatkan ekspresinya itu begitu, akan nampak dalam ekspresi wajahnya itu begitu menikmati buah yang sedang ia santap itu. Kenapa? Karena manis tersebut. Lantas yang dimaksud baginda Rasul dalam kata halawatal iman, manisnya iman itu seperti apa? Maka yang dimaksud dengan halawatul iman, manisnya iman itu adalah istildzadut ta'ah. Ada kelezatan, ada kenikmatan di dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan istildzadut ta'ah, kelezatan, kenikmatan dalam beribadah. Maka itulah sejatinya yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Bahkan tidak itu saja, yang masuk maksudnya adalah istildzadut ta'ah. Yang dimaksud dengan halawatul iman ay rugbatun fi na'imil akhirah. Ada orientasi, kesukaan, keinginan memperoleh nikmat kelak di akhirat. Jadi amaliyah-amaliyah yang dilakukan tidak bermaksud untuk jangka pendek, tidak hanya sebatas untuk rutinitas semata, tidak hanya untuk kenikmatan dunia semata, tetapi ada orientasi ke depan, investasi ke depan, yaitu di akhirat, memperoleh rahmat, maghfirah, dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan iman rahimakumullah, sabda baginda Rasul, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Halawatal iman, ada 3 hal yang apabila 3 hal tersebut ada pada diri kita, maka kita akan merasakan yang namanya manisnya iman. Oke, teman-teman sekalian, ada 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Hal yang pertama yang mesti ada pada diri kita ini adalah ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi hendaklah Allah dan juga Rasulnya ahabba ilaih. Ini kalau dari segi gramatika ini termasuk kepada isim tabdil. Ahabba ilaih itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Teman-teman sekalian, ada kata ahabba, cinta. Kira-kira cinta itu seperti apa? Saya coba mengutip
salah seorang sastrawan Indonesia, Abdul Hadi, yang mengatakan tentang cinta ini. Ia mengatakan, aku duduk di sampingmu dan engkau duduk di sampingku. Kata-kata adalah jembatan, tetapi yang mempertemukan kita adalah hati yang saling memandang. Begitu indah yang diungkapkan oleh sastrawan Indonesia Abdul Hadi ini, bahwasanya tentang cinta ini ada kata-kata yang menjadi jembatan dan juga ada dua hati yang mempertemukan, yaitu hati yang saling memandang satu sama lain. Jadi ikhwan iman rahimakumullah, ternyata salah satunya di antara membuktikan kita kecintaan kepada Allah dan juga baginda Rasul, salah satunya adalah tadi, kata-kata adalah menjadi jembatan, dilukiskan, diaplikasikan lewat kata-kata, yang tentunya kata-kata tersebut diikuti oleh hati yang kata-kata terus berzikir, mengingat Allah dan juga Rasulnya, hati pun terus terpaut kepada Allah dan juga Rasulnya. Di dalam keterangan disebutkan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, kasura dzikruhu, maka ia sering mengingatnya, ia sering menyebutnya. Makanya setiap sesudah salat fardu, kita senantiasa berzikir, menyebut asma-asma Allah. Tunjukkan kecintaan Allah kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Kita ambil contoh seperti keluarga Yasir. Bagaimana keluarga Yasir ini lebih memilih mendapatkan siksaan yang luar biasa, Yasir ini, daripada para kafir-kafir Quraisy, daripada lebih baik mendapatkan siksaan daripada lepas iman daripada jiwanya. Begitu juga istrinya, Sumayyah. Sumayyah juga lebih baik ia mendapatkan tusukan besi panas ke dalam jiwanya daripada imannya lepas daripada dirinya. Kenapa? Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilai. Ia tunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah dan juga Rasulnya menjadi nomor satu, mengabaikan yang lainnya. Kecintaan yang besar juga kita tunjukkan, misalkan seperti sahabat Sayyidina Umar, yang ketika mendengar baginda Rasul wafat, ia tidak menerima. Begitu marah yang luar biasa. Ketika ada yang mengatakan baginda Rasul wafat, ia pukul. Kenapa? Saking tidak menerimanya. Saking begitu besarnya cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul iman rahimakumullah, itulah tanda yang pertama jika kita menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan juga Rasulnya, maka insya Allah kita akan merasakan halawatul iman, nikmatnya keimanan, lezatnya keislaman. Ikhwanul iman rahimakumullah, yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang itu tidak ada alasan lainnya, bukan karena hartanya, karena ketika hartanya habis cinta pun akan hilang. Bukan karena kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, karena ketika usianya menua, kalau berdasarkan kecantikan akan hilang juga rasa cintanya. Tetapi cintanya itu semata-mata lillah, karena Allah. Kecintaan seorang muslim kepada seorang muslim yang lainnya, ini ditunjukkan, sejatinya ditunjukkan oleh apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan seorang muslim dalam berkasih sayang dengan muslim yang lainnya itu masalul jasad, seperti sebuah jasad. Idastaka udwun, jika
satu anggota itu merasakan rasa yang sakit, rasa yang tidak enak, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma, maka anggota badan yang lainnya menjadi tidak bisa tidur dan merasakan panas. Jadi merasakan tidak enak badan. Satu saudara kita, ada saudara kita yang mendapatkan musibah, maka kita pun menjadi nggak enak, menjadi merasa ikut bersedih. Saudara kita ikut bersedih, kita pun ikut bersedih. Saudara kita ikut bahagia, kita pun ikut bahagia. Maka sejatinya seperti itulah kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya, tidak didasarkan atas kedudukan, tidak didasarkan atas hartanya, tidak didasarkan atas kecantikannya, tetapi semata-mata lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa ditunjukkan bagaimana antusiasnya kaum Ansor ketika menyambut kaum Muhajirin. Kaum penduduk Ansor di Mekah tanpa apapun, tanpa rasa apapun, dia menyambut dengan meriah kedatangan kaum muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita runut kaum Muhajirin ini, mereka siapa? Kalau dilihat dari segi pertalian nasab, kalau dilihat dari pertalian misalkan hubungan tetangga atau apapun, tidak ada pertalian, tetapi ada yang menyatukan dua hati mereka. Apa? Lillahi, cintanya kepada Allah. Maka begitu antusiasnya kaum Ansor Madinah ini menyambut dengan meriah kedatangan daripada kaum muslim dari Mekah, yaitu Muhajirin ini. Mereka berbagi hartanya karena Allah, berbagi tempat tinggalnya karena Allah. Itu didasarkan semata-mata kecintaannya karena Allah semata. Maka sahabat-sahabat sekalian, jika kita mendasarkan kecintaan kepada seseorang, bahkan kepada pasangan kita, baginda Rasul mengajarkan memilih pasangan itu karena hartanya ataupun karena nasabnya. Tetapi yang paling utama adalah din, karena agamanya. Karena agama maknanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan melanggengkan cintanya seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Itu yang kedua. Ikhwanul iman rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah, yang pertama tadi ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan sahabat sekalian, dan yang ketiga adalah yang akan membuat kita merasakan halawatul iman, manisnya iman adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdaba finnar. Jadi yang ketiga itu adalah ada rasa benci, ayyakraha ayyauda fil kufri, kembali kepada kekufuran. Apa maknanya? Ikhwan iman rahimakumullah. Orang kafir ini, kekufuran ini adalah hal yang sangat-sangat merugi. Kenapa? Karena amaliyah mereka pun tidak dianggap. Kenapa? Karena ada nilai yang sangat luar biasa, yaitu iman. Lawan kufur itu iman. Maka kalau misalkan ada seorang muslim, ada seorang mukmin, dia jarang sholat, zakat pun misalkan dia tidak, dia membuat dosa-dosa misalkan seperti itu, tetapi dalam hatinya ada iman, maka apakah dia akan masuk surga atau tidak? Maka insya Allah dia akan masuk surga. Kenapa? Ada iman di dadanya. Tetapi jika ada seorang kafir misalkan, dia sering istilahnya memberikan bantuan dengan nominal yang besar, membantu ke sana, membantu ke sini, apakah itu bernilai atau tidak? Karena tidak ada iman, maka nilainya menjadi nol. Kenapa menjadi nol? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asib. Begitu tegasnya ini menggambarkan bahwa nilainya nol bagi amaliyah orang-orang kafir, tetapi nilainya begitu berharganya iman seseorang. Di dalam ayat ini disebutkan masalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya,
a'maluhum karomadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asib. Amaliyahnya itu diumpamakan seperti debu yang terkena angin kencang pada musim yang ketika angin itu begitu kencang anginnya, maka debu tersebut tertiup dan tanpa ada bekas apapun. Itu perumpamaan amaliyah yang dilakukan oleh seorang yang kafir. A'maluhum karomadin istaddat bihir rihu fi yaumin asib. Itu diumpamakan seperti debu yang terkena angin kencang yang akhirnya hilang, tidak berbekas apapun. Maka ikhwan liman rahimakumullah, seorang yang tidak ada imannya, walaupun ia memberi bantuan ke sana ke sini dengan nominal misalkan yang begitu besar, tetapi karena tidak ada iman di dalam hatinya, maka nilainya menjadi nol. Begitu berbeda dengan seseorang yang mukmin, walaupun misalkan amaliyahnya itu kurang, tetapi ada iman di dadanya, maka begitu besar nilainya dengan keimanan tersebut. Ikhwan iman rahimakumullah, jadi apabila kita melakukan sebuah kesilapan, melakukan sebuah kesalahan, tetapi kita sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat, kita bersegera kembali kepada Allah, memohon ampunannya, menatap surganya, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan memperoleh, akan merasakan bagaimana nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman. Ikhwan iman rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan, bahwasanya sekali lagi ada 3 hal yang apabila 3 hal tersebut ada dalam jiwa kita, maka insya Allah kita akan memperoleh, merasakan wajada halawatil iman, akan memperoleh, merasakan manisnya keimanan, berupa nikmat lezatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uraian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kebodohan pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.